yang berikutnya untuk bantuan berikutnya saja, halaman berikutnya, bantuan sosial program pemulihan ekonomi nasional, yaitu PKH. Jadi ini hanya PKH, kemudian BPNT. BPNT ini pada waktu diusulkan memang belum masuk yang 5,9 juta. Jadi masih seperti di awal tahun 2021. Jadi 18,8 juta KPM. Kemudian PKH-nya tetap 10 juta KPM. Kemudian, nah ini yang terakhir tambahan. Jadi untuk tambahan kartu sembako itu 5,9 juta KPM. Jadi kurang lebih kebutuhannya 14,160 triliun. Nah kemudian untuk atensi anak yatim, kebutuhannya kalau 4 juta 50.000 anak itu totalnya 9 triliun, Mbak. 9,7 triliun kebutuhannya. Jadi total tambahan yang akan kita ajukan 23 triliun 876 miliar 692 juta 800.000. Begitu, Pak. Bu Menteri, itu sudah totalnya 9 triliun 720 miliar. Nah, itu aja udah kurang. Kalau semuanya kita anggap dari 4,05 juta itu dapat 200.000 semua, itu dana yang dibutuhkan 9 triliun 720 miliar. Nah, ini kan ada variasi 200 atau 300.000 dari 4,05 juta. Ini supaya nanti karena ini usulan tambahan masalahnya, Bu Menteri. Ya, kalau usulan tambahan kan nggak enak, nanti nggak nyambung dengan Menteri Keuangan, malah kita yang disalahkan Komisi 8 buat kesimpulan yang salah. Coba gimana? Pak, tadi saya sebelum dikoreksi saya paling takut sama angka. Saya belajar dari Bu Ulan nih, Bu Menteri. Kalau kalian saya belajar dari Bu Ulan, makanya saya sebelum Bu Ulan koreksi belum saya tampilkan. Saya juga belajar, Pak. Aduh, Pak ya. Nah, untung Pak Aceh udah datang, Bu, yang bagian bagi-baginya. Itu saya lebih senang lagi nih. Pas ngitungin angka datang Pak Aceh. Di luar di luar ini, di luar yang sudah disepakati untuk BPNT yang 0,59 itu kami tidak berani mengusulkan untuk tambahannya, Mbak. Tapi saya coba hitung alokasi di dalam kami untuk bagaimana untuk Rutilahu berbesar. Kemudian yang berikutnya jadi untuk yang atensi tadi konsepnya kenapa kita berikan atensi itu yang kemarin sesuai usulan supaya kita bisa juga menjadi konselingnya. Jadi anak yatim itu ada di mana saja. Jadi ada di mana? LKS, ada di lembaga, di rawat orang tuanya, kemudian di saudaranya. Begitu, Pak. Tapi memang nanti pemberiannya itu semacam kartu untuk anak yatim itu, begitu. Begitu, Pak. Tapi ini masih konsep, kita juga mikir kalau yang kalau misalkan kemarin Pak Ketua nyampaikan kalau nikah lagi bapaknya. Ya, tapi kan kita ngasih anaknya, Pak. Kalau bapaknya, kalau ibunya ngerawat, kalau enggak. Gitu. Jadi seperti itu, Pak. Hah? Ini kartunya seperti ini, Pak. Untuk anak yatim. Ini kami bantu nanti Pak yang di Bandung itu nyerahkan ini ya, Pak. Iya. Jadi langsung begini, nanti cerita saya dianu lagi, salah lagi. Jadi nanti saya bingung. Jadi gini. Jadi gini, Bu, kartunya. Nanti dipegang oleh ini nama anaknya. Nama anaknya. Jadi nanti tapi kita lagi pikirkan karena jangan sampai kemudian balai atau lembaga ini kalau dipegang anak ini bisa. Padahal dia ikut makan. Ini lagi kita pikirkan itu mekanismenya untuk balai ini hak saya gitu. Padahal dia mohon maaf ya, anak-anak yatim ini kan ikut makan di
balai atau lembaga itu. Jadi tidak semuanya, tapi kami wajib untuk menyiapkan kalau anak-anak itu tidak ada yang merawat. Jadi di balai kami, termasuk ODGJ, Pak, kami udah bebaskan banyak, Pak, yang dipasung. Kemarin saya ceritakan di sini kalau nggak salah ya, Pak. Ya, Pak, betul. Saya udah ceritakan. Kami sudah mulai Januari kami bebaskan pasungan itu 479 orang. Mulai bulan Januari. Jadi ada kita ambil, kita rawat gitu. Sudah, Pak. Insya Allah, Pak, saya juga takut dosa kok, Pak. Ya, seperti itu. Nah, kemudian terima kasih yang saya hormati Bapak Ketua dan pimpinan Komisi 8 serta para anggota Komisi 8. Terima kasih terus terang yang dulu saya bayangkan bahwa terus terang saya ketakutan sekali. Alhamdulillah kami bisa disupport terutama untuk anak yatim. Memang awalnya dulu saya berpikir bukan COVID gitu, tapi begitu ada COVID ada kesempatan. Tapi karena saya tidak berani waktu itu, ya betul pasti anggarannya besar. Dan data ini sudah saya pegang lama, Pak, karena saya sudah metakan yang bawah tadi. Ini gimana anak-anak ini tidak pernah dapat bantuan, terutama di balai dan lembaga-lembaga itu. Bukan di balai kami loh, Pak. Di lembaga-lembaga itu kan tidak pernah kita bantu mereka. Nah kemudian yang kedua saya matur nuwun juga, kami akan coba alokasikan tadi untuk yang kita tarik dekon kita masukkan di Rutilahu kembali seperti itu. Saya kira gitu. Iya, yang ini nanti makanya survei ini, Pak. Survei ini saya sekaligus inisiasi masyarakat itu mereka pengen apa begitu. Nah itulah nanti yang kita godok, kita gunakan dengan anggaran Propus yang ada plus ya kalau kita nambah-nambah ya harus kita tambah tadi. Bagaimana mungkin misalkan perahu harganya segitu kemudian di Propus itu cuma 2.400.000, mana mungkin bisa beli perahu. Gitu. Jadi nanti kita akan adjust. Sebetulnya kemarin pada waktu kita mudah-mudahan nanti bisa diperjuangkan kita ada tambahan itu bisa untuk nambah membantu itu. Karena tidak mungkin kami sudah menganalisa bagaimana mungkin nelayan bisa lebih sejahtera kalau perahunya hanya sekecil itu. Bagaimana mungkin, Pak? Kemudian mereka bisa sejahtera kalau mereka tidak punya, misalkan ngomong petani ternyata dia hanya buruh. Kan pasti harus ada way out-nya untuk menyelesaikan kemiskinan dia. Misalkan diajarkan membuka toko kelontong atau mungkin juga bengkel, mungkin juga yang bisa membantu meringankan mereka. Seperti itu, Pak Ketua.